dan direndahkan sampai Bapa disalib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsara Putramu dan pantas untuk bangkit bersama. Siapa lagi kita berkuasa bersama di dalam satu Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Benarkan firman. Kurang kono rapi. Tuhan Allah telah memberikan kepadamu lidah yang fasih. Supaya dengan perkataanmu, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang berkacang mendengarmu untuk melihat seperti seorang guru. Tuhan Allah telah membuka telingamu, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku membiarkan dicambuk-cambukku. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya buyung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah.
Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Inilah kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Matius. Sudah berperistiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata kepada mereka, Apa yang sudah kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak berarti, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, beginilah pesanku, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-murid. lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, Sesungguhnya aku berkata kepada salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. lalu dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Bukan aku ya Tuhan. Yesus menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk itu, dialah yang akan menyerahkan aku. Putra manusia
memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang itu. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Putra Manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu berkata, Bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya. Engkau telah mengatakan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. sudah itu, ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, Minumlah kamu semua dari piala, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa-dosa. Akan tetapi aku berkata kepada, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil peparuh ini sampai pada hari aku meminum, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. dan dalam pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini kamu semua akan tergoncang iman karena aku, sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah pagi, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. kata Petrus kepadanya, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak